يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحاج عبد الرحمن أحمد السقا، وثم لك محمد الشافعي الهذامي، وثم لك عبد الشكور الرملي، وثم لك شبل الأنصير، وثم لك حسين الرزقي، وثم لك عبد الله الشافعي. بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripadanya kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan selanjutnya kita lanjutkan i'tikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita duduk di majlis ilmu sambil kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga keberadaan kita di tempat ini mengundang turunnya rahmat dan barakah daripada Allah. Kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.
Jamaah sekalian, sebelum kita meneruskan pengajian hadis, kita bacakan suratul Fatihah. Secara khusus kita niatkan untuk saudara kita, jamaah kita. Beliau sore tadi secara langsung mengirimkan pesan kepada saya agar dibacakan doa, yaitu saudara kita Bapak Heri, yang semalam kita sudah berikan kabar bahwa beliau qadarullah telah terkonfirmasi COVID-19. Jadi kita bacakan lagi suratul Fatihah dengan niat ikhlas. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Allah segera angkat penyakitnya, dan semoga penyakit yang beliau derita itu menjadi asbab Allah gugurkan kesalahan dan dosanya, dan mudah-mudahan keluarganya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada kita sekalian umumnya, masyarakat yang berada di sekitar RW 1, RW 2 dan RW 3. Semoga Allah senantiasa pelihara kita daripada penyakit ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Dia kembali mengulang perkataannya, sementara beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang paling pendek dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi kalau nanti ditanya apakah pernah belajar hadis Arba'in Nawawi, pernah, berapa hadis yang kita hafal? Paling kurang ini yang kita hafal nih. Ya. Kalau ini nggak hafal juga kebangetan. Pendek, apa bunyinya? La taghdab, jangan marah. Itu hadis. Paling kurang ini yang kita hafal. Kalau yang lain-lain panjang banget, kita susah menghafalnya. Ini jangan sampai tidak dihafal. Baik jamaah sekalian, ini hadis walaupun pendek, namun sangat besar maknanya dan sangat besar manfaatnya bagi orang yang dapat bersikap dengan sikap ini. Seseorang yang datang kepada Rasulullah ini tidak disebutkan siapa namanya, hanya disebutkan rajulan, seseorang lelaki. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, disebutkan lelaki itu bernama Abu Dzar. Yang bernama Abu Darda. Dia datang berjumpa Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Ya. Jadi hadis ini adalah satu hadis yang berisi
suruhan daripada Rasulullah untuk kita bersikap dengan sikap yang sangat terpuji, yang mana sikap itu adalah sikap yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Kalimantan sudah meninggal rahimahullahu taala rahmatal abrar, yang bernama Guru Zaini, wali min auliyaillah, atau yang lebih kita kenal sebagai Guru Ijai. Beliau pernah berkata, dua sifat yang pasti ada pada diri seorang wali, yaitu pemurah dan tidak pemarah. Setiap wali mesti mempunyai dua sifat ini, pemurah dan tidak pemarah. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai sifat tidak cepat marah, tidak mudah marah. Dan sifat ini antara sifat-sifat daripada orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan daripada Tuhan kalian, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mana mereka itu senantiasa berinfak dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang berikutnya, wal kauziminal ghaiza, dan senantiasa dapat menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan senantiasa memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah mereka yang dapat menahan amarahnya, memaafkan orang lain, dan berbuat kebaikan kepada orang yang menyakitinya. Kalau semua sifat ini ada pada diri seseorang, maka dapat dipastikan orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang dianggap kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengawal dirinya, mengontrol dirinya ketika dirinya sedang marah. Ini statement daripada Rasulullah. Walaupun orang itu adalah orang yang kuat badannya, besar tubuhnya, tetapi kalau dia mudah marah, orang tersebut adalah orang yang lemah. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang kurus badannya, tidak kuat tetapi mampu menahan amarahnya, maka orang tersebut adalah orang yang kuat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan mudah marah, karena sifat marah ini adalah punca ataupun sumber segala keburukan-keburukan. Ketika orang tidak dapat mengawal amarahnya, tidak dapat mengawal emosinya, maka akan lahir keburukan demi keburukan. Ketika dia marah, dia akan mudah menghina orang. Ketika dia marah, dia akan mudah memukul orang. Dan puncak daripada itu semua, ketika dia marah, dapat keluar perkataan-perkataan yang
dianggap mengeluarkan dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi wal iyazubillah. Makanya Nabi suruh kita untuk dapat mengawal emosi, mengontrol amarah kita. Ketika orang tidak dapat mengawal emosinya, maka orang tersebut punya kecenderungan memiliki banyak penyakit. Ini dari segi badannya. Orang yang mudah marah, penyakitnya banyak biasanya. Coba deh tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita, kalau dia orangnya selalu mudah marah, panas baran kata orang Malaysia, temperamen, pasti dia banyak penyakitnya. Entah itu darah tingginya, entah itu kolesterolnya dan sebagainya, akan banyak penyakit. Karena ketika orang marah, dalaman dirinya itu akan terganggu juga. Ya. Maka kalau orang ingin terhindar daripada keburukan dari jasadnya, belajarlah untuk dapat mengontrol amarah dirinya. Nabi kita Muhammad SAW pernah baginda Rasulullah SAW duduk bersama Abu Bakar. Tiba-tiba ada orang kafir menghina, mencaci maki Abu Bakar. Ketika orang ini menghina Abu Bakar, mencaci Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar diam saja. Kemudian Nabi perhatikan Abu Bakar, Nabi senyum, Nabi suka dengan keadaan itu. Tetapi ketika orang ini tidak berhenti terus menerus menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun akhirnya terpancing juga. Tadinya beliau duduk, kemudian dia bangkit bangun, ingin membalas apa yang dikatakan oleh orang ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar bangun ingin membalas perkataannya, Rasulullah tinggalkan dia, tinggalkan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun heran, dia takut ada perkara yang salah yang dia lakukan sehingga menyebabkan Nabi lari meninggalkan dia. Kemudian dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa anda pergi? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika engkau dihina olehnya, dicaci maki olehnya, engkau diam tidak membalas sedikit pun, sesungguhnya aku melihat banyak malaikat yang berkerumun di sekitarmu. Maka ketika itu aku tersenyum karena aku gembira dengan sikapmu itu. Namun ketika engkau bangun bangkit ingin membalasnya, malaikat itu digantikan dengan para syaitan. Maka aku tidak mau semajlis dengan mereka, maka aku tinggalkan kamu. Ketika orang marah, maka yang ada di sekelilingnya itu adalah syaitan, dan dia akan membuat kita semakin dapat mengekspresikan apa yang kita marahkan itu. Maka hati-hati ketika kita tersulut emosi, terpancing amarah. Nabi ajarkan beberapa cara supaya kita dapat mengontrol amarah tersebut. Ya. Di antaranya adalah ketika orang ada yang mencoba membuat kita marah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan yang pertama adalah tarkul kalam, jangan ngomong. Ini yang pertama. Kalau ada orang yang coba memancing-mancing kita, cara yang pertama adalah tarkul kalam, jangan dilayan, jangan diladenin, diam. Kalau orang ini kita tidak layan, maka dia akan dengan sendirinya diam. Tetapi kalau kita balas terus-terusan, akan semakin parah. Dan kita dapat lihat di media-media sosial, ya, ada satu isu, kemudian kalau dibalas sekali, akan dibalas sekali lagi, terus begitu. Nah, ketika seseorang itu tidak melayani provokasi daripada orang lain, maka itu cara yang mujarab untuk menghindarkan kita daripada amarah, daripada marah. Ya, pertama, jangan dilayan, diam.
Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah, beliau ini didatangi oleh seseorang yang orang ini ingin mengadu permasalahan rumah tangganya. Dia punya istri cerewet bukan main. Kemudian dia ingin ngadu kepada Sayyidina Umar. Ketika dia dekat dengan rumahnya Sayyidina Umar, dia dengar istrinya Sayyidina Umar juga lagi apa namanya? Lagi ngomel juga gitu. Istrinya Sayyidina Umar juga lagi ngomel. Cerewet juga rupa-rupanya istri Sayyidina Umar. Ketika dia hampir masuk ke rumahnya, dia dengar istrinya Sayyidina Umar juga begitu sikapnya. Sama cerewetnya. Akhirnya orang ini tidak jadi masuk. Tidak jadi masuk, kenapa? Karena rupa-rupanya nasibnya dia sama dengan nasibnya Sayyidina Umar, mempunyai istri yang cerewet. Kemudian dia pulang, namun kehadirannya sempat dilihat oleh Sayyidina Umar. Dipanggil, "Wahai fulan, kemari. Kenapa kamu tidak jadi masuk?" "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya datang ke tempat ini ingin mengadu perihal istri saya yang suka ngomel, cerewet. Tapi saya datang ke tempat kamu, ke tempat Tuan, rupa-rupanya istri Tuan sama juga sikapnya dengan istri saya, sama-sama cerewetnya." Gitu. Maka saya pikir tidak perlu saya datang ke tempat ini. Kemudian kata Sayyidina Umar apa? "Sesungguhnya ketika istriku itu ngomel, ketika istriku itu cerewet, aku tahu itu antara sebabnya adalah dia penat menguruskan rumah tangga. Maka aku diam. Aku tidak ingin melayannya." Diam Sayyidina Umar. Walhal Sayyidina Umar ini adalah orang yang sangat pemberani. Jangankan manusia, setan aja takut sama beliau. Tetapi dengan istrinya bukan berarti dia takut kepada istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya itu adalah buah dari kepenatan daripada mengurus rumah tangganya. Dia tidak mau melayan. Kalau dia layan itu akan terjadi perselisihan yang lebih besar, cekcok yang lebih besar. Banyak masalah rumah tangga itu terjadi karena apa? Karena ada sumber, kemudian ada provokasi, kemudian dilayan oleh pihak yang satunya lagi. Maka itu yang perlu kita jaga. Kalau kebetulan istri kita yang lagi marah, kita diam. Kalau kebetulan suami kita yang lagi marah, istri diam. Jangan lagi suami lagi marah-marah, istri pun mencak-mencak juga. Akhirnya apa? Perselisihan yang berakhir kepada perceraian. Banyak terjadi seperti itu. Almarhum Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi itu pernah berkata waktu beliau ceramah, rumah tangga itu seperti ngerek bendera. Ketika kita mau ngerek bendera, kan talinya ada dua, belah kanan sama belah kiri. Kalau ingin benderanya naik, yang satu mesti dikencengin, yang satu mesti dikendorin, baru bendera itu akan naik ke atas. Tapi kalau dua-duanya kenceng, nggak akan pernah naik bendera itu ke atas. Maka begitu juga dengan hubungan rumah tangga kita. Kalau seandainya ada pihak yang coba memprovokasi, maka yang satu pihak jangan melayaninya. Tarkul kalam. Maka itu obat daripada tidak bersikap mudah marah. Ya, ini penting ya. Kasih tahu kepada istri kita tentang ilmu ini. Kalau mereka dengar di rumahnya lebih bagus lagi. Kalau suami kita lagi marah, istri diam. Kalau istri lagi marah, suami diam. Kalau dua-duanya ngomong, maka akan terjadi percekcokan dan perselisihan. Saya pernah datang ke satu mahkamah agama. Kalau kita pengadilan agama ya. Waktu itu saya datang ke
mahkamah agama, mahkamah syariah di Malaysia. Saya diajak sama salah seorang jamaah, dia minta saya temankan. Dia akan menghadapi gugatan cerai istrinya. Jadi waktu saya hadir ke mahkamah syariah itu, kita duduk di belakang dan banyak orang-orang yang menceritakan permasalahan mereka di depan hakim. Kita dapat mendengar langsung banyak kasus-kasus perceraian itu yang terkeluar perkataan talak dari suami ketika apa? Ketika masing-masing tidak dapat mengontrol amarahnya. Banyak, bukan satu kasus, banyak kasus. Ketika itu istrinya nantangin, ya udah cerain. Akhirnya suaminya terpancing, diceraikan. Setelah itu menyesal. Setelah amarahnya sudah reda, menyesal, minta rujuk. Banyak yang begitu. Nah, hati-hati. Ketika orang marah, akan banyak timbul keburukan demi keburukan. Maka langkah pertama yang Nabi ajarkan adalah tarkul kalam. Kata Nabi, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kata Nabi. 3 kali Nabi sebut begitu. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Pertama. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah taghyirul halah allati huwa 'alaiha halal ghadab. Mengubah posisi ketika dia sedang marah itu. Kalau seandainya ketika dia marah dia dalam posisi berdiri, ubah kedudukannya. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau sudah duduk enggak hilang juga marahnya, hendaklah dia berbaring. Ubah posisi. Ini juga sangat mujarab. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Kalau lagi marah, biasanya orang-orang marah-marah kan berdiri ya. Jarang orang marah-marah duduk kecuali orang yang stroke. Ya. Kalau orang marah biasanya berdiri, nggak enak kalau nggak berdiri. Kalau sebelumnya dia duduk, dia akan berdiri, ya kan? Maka kalau ketika dia berdiri dan dia marah, ingatlah hadis ini. Ubah posisinya, duduk kembali. Kalau tidak juga reda, baring, ya. Maka akan berkurang rasa marah itu dalam diri kita. Itu yang cara yang kedua, ubah posisi. Yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah dengan cara berwudu. Kata Rasulullah SAW, ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbi Adam. Ketahuilah bahwasannya marah itu adalah seperti bara api yang membakar dalam hati anak Adam. Ketika orang marah, seperti dalam hatinya itu ada bara api. Maka api itu akan dapat dipadamkan dengan cara disiram dengan air. Dan marah itu antara sebabnya adalah karena syaitan, dan syaitan berasal daripada api, maka api akan padam dengan air. Kalau kita marah, maka berwudu juga antara cara yang mujarab untuk menghilangkan sifat itu. Ya, itu 3 langkah yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan sifat marah. Yang pertama, diam, jangan diladenin. Yang kedua, ubah posisi ketika kita marah. Yang ketiga adalah kita berwudu. Insya Allah kalau salah satu daripada 3 ini ataupun 3-3-nya kita lakukan, insya Allah kita akan hilang perasaan marah ini. Ya. Jadi kita coba
perbaiki diri kita kalau sebelum ini adalah orang yang cepat marah. Bayangkan keadaan-keadaan, sifat-sifat yang mana sifat-sifat itu adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga dalam hadis yang lain, dan ini bisa kita jadikan renungan kalau kita sedang marah. Ingat hadis ini, man qadhama ghaizan, barang siapa yang dapat menahan amarahnya, wa huwa yastati'u an yanfidhahu, wa huwa yastati'u an yanfudhahu, dan dia mampu untuk meluahkannya, untuk mengekspresikannya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk yang lain. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a, kemudian dia disuruh untuk memilih bidadari mana yang ingin dia pilih. Siapa yang akan mendapatkan kelebihan ini? Adalah mereka-mereka yang dapat menahan amarahnya walaupun dia mampu melepaskan amarahnya itu, tapi ditahan olehnya. Balasannya, kata Nabi, pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan di hadapan para manusia yang lainnya, dan dia disuruh untuk memilih bidadari yang mana yang ingin dia pilih. Itu balasan yang diberikan kepada orang yang dapat menahan amarahnya. Man qadhama abdun lillahi illa muli'a jawfuhu imanan, tidaklah seseorang yang dapat menahan amarahnya itu melainkan pada tenggorokannya, pada kerongkongannya itu dipenuhi dengan keimanan. Maka betullah kata Syekh Zaini Abdul Ghani bahwa orang yang dicintai oleh Allah di antara sifatnya adalah pemurah dan tidak pemarah. Orang yang tidak pemarah ini dipenuhi rongganya dengan keimanan, maka Allah sangat cinta kepada orang tersebut. Disebutkan dalam satu kisah, salah seorang keturunan daripada Rasulullah, Ali bin Husain, anaknya Sayyidina Husain, dia punya seorang jariyah, dia punya seorang budak perempuan. Satu ketika budak perempuannya ini sedang bawakan ceret yang isinya air. Kemudian ceretnya jatuh terkena kepada wajahnya Ali bin Husain, berdarah. Ya. Maka orang kalau terkena sesuatu daripada orang lain pasti dia akan marah. Kelihatan ketika dia terluka itu wajahnya merah, marah terhadap perbuatan pembantunya itu. Maka pembantunya ini ketika melihat majikannya akan marah, dia sebutkan firman Allah Ta'ala, apa yang bunyinya tadi kita bacakan, wal kadhiminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Maka ketika Sayyidina Ali bin Husain mendengarkan ucapan daripada pembantunya ini, mengingatkan dia tentang ayat Allah, wal kaziminal ghaiza, di antara ciri orang yang bertakwa adalah yang dapat menahan amarahnya. Kata Ali bin Husain kepada pembantunya, qad qadhamtu ghaidhi, sungguh aku telah dapat menahan amarahku. Kemudian pembantunya ini meneruskan lagi ayat, wal afina 'anin nas, dan ciri orang yang bertakwa adalah yang mereka dapat memaafkan orang lain. Maka Ali bin Husain pun berkata, qad afallahu anka, Allah telah memaafkan engkau, aku pun akan memaafkan engkau juga. Kemudian pembantunya ini melanjutkan lagi ayat yang Allah sebutkan dalam Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Qala, maka Sayyidina Ali bin Husain berkata, idhabi wa anti hurrah liwajhillahi ta'ala, sekarang engkau pergi, hari ini engkau bebas
karena mengharapkan ridha Allah. Ketika orang ini buat perkara yang sebetulnya dapat membuat Ali bin Husain marah, tetapi ketika diingatkan ayat Quran ini, maka Ali bin Husain meresponnya dengan perkataan-perkataan tadi, dan puncak daripada keimanan dia adalah si budak perempuan ini dibebaskan oleh dia karena mendengarkan ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin adalah orang-orang yang membalas sesuatu yang buruk dengan kebaikan, itu muhsin. Ya. Ketika ada orang yang buat perkara yang dapat membuat kita marah, kita malah membuat sesuatu yang sebalik daripada itu, maka kita disebut muhsin. Baik jemaah sekalian, itulah antara penjelasan mengenai hadis ini. Hadis yang paling pendek dalam kitab ini yaitu la taghdab, janganlah engkau marah. Semoga kita dapat menjadi lebih baik lagi. Kalau sebelumnya kita mudah marah dengan sebab perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, maka mudah-mudahan penjelasan ini dapat lebih memperbaiki sifat kita sehingga dapat menjadi orang yang dapat mengontrol sifat pemarah kita. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Dodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaitan emosi sebetulnya kalau di dalam dunia manajemen internasional yang saya pelajari juga sudah masuk dalam pembelajaran itu tadi ya, manajemen emosional. Itu sudah mereka mengajarkan. Artinya ini juga sebetulnya umat Islam sudah harusnya lebih tahu daripada mereka. Mohon maaf orang non muslim ya sudah belajar itu, mereka sudah ada bukunya bahkan cukup banyak untuk membahas tentang emosi itu. Nah, dalam hal ini Islam menyikapi bagaimana kalau orang melihat ada suatu perkara itu selalu dikaitkan yang tadi emosi, marah, dan satu lagi tegas. Ya, kadang-kadang karena pemicu marah itu sangat variabel, sangat banyak pemicunya. Suatu contoh marah mungkin tadi yang disampaikan Pak Ustadz yang terkait dengan rumah tangga, itu lebih kita bisa memanage karena kita mengetahui karakter istri dan permasalahan yang kita hadapi. Cuma itu karena masalah ego saja sehingga terjadilah permasalahan tadi. Tapi kalau kita melihat sekarang konteks di masyarakat, ini kan sekarang mudah cepat marah emosional, mungkin karena faktor penyebabnya cukup banyak, bisa karena macam-macam lah situasi dan kondisi kita sekarang. Nah, bagaimana menyikapi hal ini dalam situasi seperti ini untuk umat Islam? Ada satu hal yang penyebab ini kan nggak mungkin tadi Pak Ustadz untuk kita duduk terus kita berudu terus ada step-stepnya tadi sampaikan ini bagaimana dalam menyikapi ini kalau ada permasalahan yang sifatnya secara masyarakat ya, yang notabene-nya kita tahu mereka salah, kadang-kadang yang kita beritahu malah lebih galak, lebih marah daripada kita yang beritahu. Ya seperti itu mungkin mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi yang pertama tadi memang di barat itu mereka menggunakan konsep ini sebagai satu konsep daripada manajemen emosional. Mereka lebih maju padahal sumber itu diambil oleh mereka daripada Al-Imamul Ghazali. Banyak teori-teori psikologi yang dikembangkan di barat diambilnya itu daripada teori-teori yang dikembangkan oleh Al-Imamul Ghazali, yang mana Imamul Ghazali mengembangkan konsep-konsep itu semuanya berasal daripada Quran dan Sunnah. Baik, jadi seharusnya kita sebagai umat Islam lebih dapat menerapkan konsep itu karena kita yang punya, Nabi yang ajarkan itu. Cuma mungkin penjelasannya itu tidak sesuai
tidak seluas apa yang mereka lakukan, ya. Makanya hadis-hadis yang seperti ini sudah selayaknya banyak dipelajari oleh orang-orang, bukan hanya berkutat berkaitan dengan ibadah sholat saja. Hadis-hadis yang seperti harus dimasyarakatkan, karena ini ajaran daripada Rasulullah yang sebetulnya diambil banyak oleh orang-orang bukan Islam. Baik, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, kalau marah yang berkaitan dengan masalah pribadi itu yang masuk dalam apa yang dibahas oleh hadis ini. Namun ada juga marah yang malah dituntut oleh agama. Kalau kita tidak marah, maka kita dianggap orang yang tidak memiliki kecintaan yang besar kepada agama. Kapan itu kita dituntut untuk wajib marah? Kita dituntut untuk wajib marah ketika kehormatan agama kita diinjak-injak oleh orang lain. Maka kita wajib marah. Dan Nabi kita Muhammad SAW apabila kehormatan agama Islam ini diinjak-injak, Nabi memang marah. Nabi sangat marah. Maka jangan kita terlalu menggeneralisir. Banyak kesalahpahaman di masyarakat dengan mengatasnamakan bahwa Nabi itu adalah Nabi yang penyantun, Nabi yang pemaaf, Nabi yang peramah. Maka kita jangan cepat marah, begitu kata mereka. Oh, lihat dulu sejarah Nabi. Ketika Nabi di Mekah, memang Nabi tidak pernah marah terhadap apapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nabi dicaci, dihina, diletakkan kotoran unta di atas kepalanya. Nabi tidak pernah marah. Karena apa? Karena waktu di Mekah Nabi tidak punya kekuatan secara politik. Bayangkan 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam itu tidak lebih daripada 300 orang. Dibandingkan dengan orang-orang Mekah, sangat jauh, minoritas, tidak ada kekuatan. Kalau ingin melawan pun, maka akan lebih parah lagi keadaannya. Tetapi ketika Nabi pindah ke Madinah, umat Islam punya kekuatan politik, maka sikap Nabi berubah. Ketika kehormatan agama itu diinjak-injak dan dihina oleh orang lain. Saya dapat menyebutkan beberapa contoh. Ada satu orang daripada pembesar Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini dia suka menghina Rasulullah. Dan pada puncaknya itu dia membuat syair yang isinya hinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi diam ketika kehormatannya? Karena Nabi kan simbol agama, ya. Maka ketika Nabi dihina oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang dapat menyelesaikan urusannya Ka'ab bin Al-Ashraf? Nabi tawarkan kepada para sahabat. Maka angkat tangan salah seorang sahabatnya yang bernama Muhammad bin Maslamah. Saya ya Rasulullah, apa yang Anda ingin saya lakukan? Apakah saya perlu membunuhnya? Kata Nabi, iya, selesaikan dia. Coba. Ya, ini fakta sejarah. Akhirnya dengan secara singkat saya dapat ceritakan. Kalau saya ceritakan nanti terlalu panjang. Secara singkat saja, Ka'ab bin Al-Ashraf akhirnya dapat dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Itu marah bukan? Nabi marah tidak ketika dia dihina? Marah. Nabi marah, dan marah itu adalah marah yang diwajibkan ketika kehormatan agama diinjak-injak. Kalau tidak marah juga,
berarti kita tidak punya ghirah, tidak punya perasaan sayang cinta kepada agama kita. Oh, nggak apa-apa, maafin aja. Oh, lama-lama kita dipijak-pijak orang. Nggak bisa kayak gitu. Ya, kata Buya Hamka, kalau engkau diam ketika agamamu dihina, maka lebih baik ganti bajumu dengan kain kafan. Mati lebih baik kalau kita masih tidak punya perasaan itu. Jadi marah yang bagaimana dulu ya. Lihat konteksnya. Kalau kehormatan Nabi, kehormatan agama diinjak-injak, itu wajib marah. Disebutkan dalam kitab ini juga bahwa Nabi itu kalau masalah yang bukan kaitan dengan agama, Nabi akan maafkan, ya. Tetapi walau bagaimanapun juga, ketika orang itu sudah terlanjur menghina Nabi, kemudian dia datang minta maaf kepada Nabi, Nabi akan bukakan pintu maaf kepada orang tersebut. Ya, seperti yang pernah terjadi pada Ka'ab bin Zuhair, penyair daripada Mekah, menghina Rasulullah. Rasulullah marah, tapi dia datang ke Madinah minta maaf kepada Rasulullah, Allah maafkan dia. Ya, begitu ya. Jadi lihat dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya hanya masalah pribadi, masalah kecil ya, maka jangan kita mudah marah. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Sedikit hanya saya pengen bagaimana caranya tadi untuk merendam emosi ya. Tadi diantaranya ada membasuh atau wudu ya tadi ya. Wudu ya. Tapi ini yang paling penting bagaimana cara mengatasi emosi dalam dada yang membara ya. Selama ini kan banyak orang di hatinya ini yang selalu emosi, selalu tinggiran ya. Nah, bagaimana bisa, kalau secara fisik mungkin wudu oke lah, tapi kalau di dalam hati membara, sehingga bagaimana cara mengatasi untuk bisa meredam emosi kita. Terima kasih Hidayat. Baik. Nih ya. Tadi saya katakan bahwa sumber marah itu antaranya adalah daripada syaitan yang dia meniup-niupkan hati kita. Maka antara cara yang juga mujarab, kalau wudhu kan kita perlu keluar dulu ya, ambil waktu yang banyak kalau kita mau berwudhu. Maka cara yang instan daripada wudhu adalah ketika kita marah, zikir. Ya, kita tahu marah itu daripada syaitan. Ingat ketika itu sebutlah nama Allah. Apa di antara zikirnya? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi orang kita kan kadang-kadang kalau ada orang marah nih, mau ada orang berantem, nyebut apa? Ya, apa yang disebut? Ya, kalau orang Mesir itu kalau mereka melihat ada orang marah, maka yang lain yang nonton akan mereka katakan sallu ala nabi, sallu ala nabi, maka disuruh selawat. Maka ketika mereka berselawat, adem lagi, karena di antara bawaan selawat itu membuat diri kita adem. Itu di antaranya, baik itu isti'adzah ataupun zikir-zikir yang lainnya, itu juga mujarab untuk meredam amarah kita. Gitu Pak ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Kita tutup taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah sehingga dapat menerapkan hadis ini dan kita dapat memperbaiki sikap kita menjadi sikap yang lebih baik seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.